Yang dulu. Oh, pujian dulu ya. Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Mari semua saudaraku, kita bersatu dalam doa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, puji serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha kudus atas segala perkenanan-Mu kepada kami. Atas berkat Tuhan, kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami hari ini masih diperkenankan untuk melakukan banyak hal yang tentunya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami terima. Untuk kesehatan. Sehingga sampai dengan hari ini, kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur, kami boleh kembali dikumpulkan di grup doa LK ini Tuhan pada malam hari ini, untuk kami boleh beribadah, untuk kami dapat mengadakan perjamuan. Tuhan terima kasih untuk segalanya yang boleh kami terima. Kini saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan, segala firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada malam hari ini, boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami dapat menjadi
pelaku-pelaku firman itu sendiri. Inilah kami Tuhan, persembahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Thank you. Terima kasih Ibu Lazarus. Shalom untuk kita semua ya. Karena kasih karunia Yesus kita bisa hadir di sini bersama-sama malam hari di Indonesia, pagi hari di Amerika, dan kita mau perjamuan kudus juga pada hari ini untuk memperingati betapa besarnya kasih Allah Bapa itu untuk kita semua. Dan yang memberikan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk menjadi domba sembelihan satu kali untuk selamanya, yang menghapus dosa-dosa kita, supaya kita kembali boleh berkenan lagi, bertemu dan bersatu dengan Roh Kudus Allah Bapa di dalam darah Kristus Yesus, dan juga dipersekutukan menjadi persekutuan orang-orang kudusnya oleh Roh Kudus yang menjadikan kita pekerja-pekerja di ladang Allah untuk membawa Injil kebenaran Kristus Yesus sampai dengan kedatangannya yang kedua kalinya, dan Roh Kuduslah yang akan menyucikan kita. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita pun jatuh, di mata Bapa sudah ada darah anaknya yang tunggal itu, salibnya sudah membungkus kita dan dia tidak mengingat akan dosa-dosa kita. Tetapi Roh Kuduslah yang akan memperingatkan kita untuk tetap setia dan hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Sebab Allah kita adalah kasih, dan kita sudah dijadikan anak-anak kasih dan dimampukan untuk mengasihi Allah Bapa dan juga mengasihi sesama kita. Dan kita bersyukur untuk perjamuan kudus itu. Intinya di perjamuan kudus itu adalah ingatlah akan aku, kata Yesus. Hanya itu intinya. Ya, apa itu yang diingat? Semua dosa, maut, neraka, kubur, dan kuasa kegelapan sudah dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Dan dalam darah Kristus Yesus, terus Ega itu langsung lahir. Nah, udah lama lagi siapa itu? Tolong di-mute dulu. Lahir ini betul-betul nggak menyusahkan dia. Kan dia lagi. Ya. Jadi kita sudah dijadikan anak-anak Allah Bapa kembali, didamaikan kembali oleh darah anak domba Allah yang kekasih itu, dan yang berkenan kepada Allah Bapa sendiri. Makanya kita memanggil dia sekarang siapa? Bapa. Supaya lebih intim, supaya lebih dekat lagi kita, bahwa kita sudah di dalam satu keluarga kerajaan Allah Bapa kita tuh, yang sudah turun ke atas muka bumi ini hanya karena Yesus adalah Raja atas segala raja, dan kita menjadi tubuh kerajaannya, sehingga dia mau tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Dan karena itu, mari kita bermesraan selalu, tidak dibatasi oleh keadaan dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kapan saja, di mana saja kita berada, panggil dia Bapa. Maka dia akan mendengar kita. Panggil dia di dalam imannya. Iman Yesus Kristus itu yang sudah menjadikan kita manusia baru. Hallelujah to the King of Glory. Nah, sekarang kita akan membaca dulu ya, sebelum kita share kesaksian. Nanti boleh diambil juga dari Yohanes 6 ini ya, untuk
siapa yang mau membagi-bagikan kesaksian, ya. Karena hari Kamis kita ada perjamuan kudus, kita ambil dari bacaan firman Tuhan dari Yohanes 6, mulai dari ayatnya yang ke-47 sampai 58. Dan kita baca saling berganti-gantian, ya. Saya mulai, nanti sampai ayatnya yang ke-58 atau 59 itu. 59, ya. Kita berganti-gantian membaca firman Tuhan. Saya mulai, Yohanes 6, mulai dari ayatnya yang ke-47. Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Silahkan, siapa yang berikutnya? Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sister Baby, ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat.
Haleluya, praise Jesus. Ya. Jadi di sini kita mengambil makna perjamuan kudus itu intinya percaya, ya. Siapa yang percaya kepadaku sesungguhnya ia mempunyai hidup yang kekal di ayat yang 47 itu, ya. Jadi intinya percaya, dan siapa yang mau memberikan kesaksian, silahkan. Ada yang mau mengambil dari Yohanes 6 ini, dari 47 sampai 59, juga silakan. Mari siapa yang mau membagi-bagi berkat, ya. Dan ada yang mau menyimpulkan dari Yohanes 6 ini, juga silakan. Ya, terima kasih untuk ini, ya, Saudara Gundoko, ya. Shalom. Terima kasih Shalom. untuk bergabung. Ini Bapak atau Saudara? Ya, apa aja boleh, Bu. Silahkan, saudara juga boleh. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Sister, kita lagi di perjalanan. Oke, Sister Koren. Halo bilang. Hai. Orang Halo. Shalom. Opi. Ya. Kita lagi di jalan, Sister, baru pulang komsel. Ya. Oke. Ya, kita jalan kaki. Ya. Ini mereka ini. Halo, Sis. Ya, shalom semuanya. Halo, Miss. Halo, Miss. Halo. Oke. Ya. Juga, ya, untuk malam ini Sister Bevi, ya, terima kasih untuk kedatangannya di Laskar Kristus, juga dengan Ibu Suryanti. Haleluya. Mari teman-teman bagi-bagikan berkat sebelum kita berperjamuan kudus. Dari Yohanes 6 ini, apa yang bisa kita peroleh berkat Tuhan? Oke, dari saya, Sister. Ya, silakan. Ini berbicara tentang apa ya, perjamuan sini. Tapi kan kalau ini kan dibilangnya akulah roti hidup. Jadi kalau dulu nenek moyangmu katanya makan roti mana di padang gurun. Jadi dan mereka telah mati. Tapi sebenarnya sih pun karena cara mereka itu sih yang bikin jadinya mereka mati. Tapi ini berkata ini bukan roti yang seperti yang dimaksud itu. Yang roti mungkin ya bisa kasih sele atau apa gitulah ya kan. Tapi ini aku. Berarti bilangkan akulah roti. Diri Tuhan Yesus. Makanya di sini juga orang yang di situ mereka juga jadi saling bertanya-tanya gitu kan. Apanya maksudnya ini? Macam mana bilang dia roti
gimana dia mau bagi-bagi dagingnya itu sama kita, katanya. Ya kan? Sementara dia dagingnya sedikit. Ya kalau pada saat itu Tuhan Yesus kurus kan gimana cara bagi dagingnya kan gitu kepada semua orang seluruh bumi. Kan gitu. Ini memang kalau cara pakai akal pikiran pasti berpikir seperti itu. Makanya kita dalam mengikut Tuhan itu sekarang tidak lagi melalui atau pakai akal gitu ya, nggak pakai akal maksudnya mengandalkan akal, pakai akal tapi bukan mengandalkan akal sepenuhnya gitu. Jadi akal kita sudah diperbaharui dan sudah akil balik gitu ya, jadi memiliki akal yang baru gitu, sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan ini. Jadi untuk mengenal, sehingga akal kita ini pun di akal kita ini kan banyak pertanyaan dan berarti kan itu pengertian, di situ butuh pengertian gitu kan. Jadi kita juga diperbaharui akal kita sehingga kita mengenal maksud Tuhan apa dalam setiap perkataannya. Jadi makanya dibilang kalau siapa yang memakan dagingku dia akan hidup, kan gitu. Siapa yang meminum darah anak domba itu dia juga mempunyai hidup, memiliki. Ini kayak di ayat 53 ini, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kalau kita melakukan ini dengan percaya, maka kita memiliki hidup. Artinya hidup yang baru, yang pastinya. Kita jadi memiliki hidup yang baru, bukan lagi hidup seperti yang biasanya kita hidupi, semau-maunya kita. Ataupun terkadang karena sudah menuruti yang peraturan-peraturan yang sudah ada gitu, kayak dogma-dogma atau kebiasaan-kebiasaan lah gitu. Kalau menurut Tuhan Yesus itu bukan kehidupan yang sejati. Itu belum hidup. Itu masih sama digolongkan dengan mati gitu ya. Karena apa? Kalau menurut Tuhan Yesus, hidup yang sebenarnya itu adalah dia memiliki Yesus. Artinya di dalam hidup di dunia dia percaya kepada Yesus dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka saat meninggalkan dunia sudah pasti dia berada di mana Tuhan Yesus berada, seperti itu. Itulah hidup kalau menurut Tuhan Yesus ya. Jadi di dunia ini semua ikut aturannya Tuhan Yesus gitu, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Tidak lagi aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan yang di zaman lalu atau bahkan di zaman sekarang gitu ya. Jadi Tuhan memang nggak berpatokan kepada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat lah seperti itu. Jadi karena kita sudah memiliki hidup, maka kita pun pasti cara berpikir pun berbeda, cara bertindak pun berbeda, cara berteman pun pasti kita berbeda gitu ya. Artinya pasti kita dalam berteman pun pasti kasih paling menonjol. Nah kan gitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu kan kasih gitu. Jadi memang saat kita memakan dan memakan tubuh Yesus dan meminum darah Yesus, itu menyatakan kita adalah miliknya ya. Dan
saya rasa kita itulah menjadikan kita jadi satu gitu ya. Kita jadi satu. Saya, Sister Maria, Ibu Lazarus, Eda Rosdiana, dan semua yang ada di room link Zoom ini menjadi satu, menjadi saudara, yaitu dipersatukan di dalam tubuh dan darah Yesus gitu. Itu yang menyatukan kita. Kita menjadi saudara. Bukan lagi marga yang mempersatukan kita atau mengikat kita. Bukan karena Sister Marion orang Batak, saya orang Batak. Nah, jadi bukan suku lagi yang mempersatukan kita, tetapi tubuh dan darah Yesus. Nah, jadi kita memiliki kehidupan yang satu, sama tujuan, satu perasaan, satu tindakan, begitulah. Jadi, nah, jadi kalau kita sudah melakukan itu kan berarti kita sudah minum darah Yesus dan makan tubuh Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Nah, itu kalau kita bayangkan itu seperti apa? Ilustrasinya kalau itu benda seperti apa lah itu? Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Nah, bagaimana cara memisahkannya itu kan? Kalau secara pikiran juga agak sulit ya dipisahkan ya. Nanti jadinya kalau itu ilustrasi benda, itu sulit untuk dibedakan. Lihat dari luar, lihat dari luar, si anu. Lihat dari dalam, si anu. Lah, dari mana pun sama. Lihat dari luarnya, Tuhan Yesus. Lihat dari dalam, Tuhan Yesus. Kan gitu. Jadi, kita itu jadinya ini ya, kita jadi, makanya dia bertambah besar dan saya bertambah kecil gitu ya. Jadi dominan Tuhan Yesus itu yang menonjol di dalam dan di luar itu adalah Yesus gitu. Karena kita di dalam dia, kita di dalam dia dan dia di dalam kita gitu. Menjadi satu. Sama seperti Bapa. Satu. Itu. Kalau udah bilang aku dan Bapa adalah satu, nah berarti gitu. Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Gimana cara misahkannya itu kan? Kalau air di dalam gelas, gelas di dalam air masih berbeda. Jadi begitulah. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi hidup kita ini oleh karena Kristus Yesus. Kristus Yesus itu semua bawaannya, gaya hidupnya itu dari sorga, seperti di sorga. Jadi kita pun kalau kita sudah bilang kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, berarti kita gaya hidup kita juga harus seperti yang di sorga, gaya-gaya sorga gitu loh. Jadi nggak seperti gaya-gaya orang dunia gitu. Jadi itulah setiap orang yang meminum darah Yesus dan makan tubuh Yesus dan kita melakukannya dengan percaya, nah maka digenapilah firman Tuhan itu. Dosa kita diampuni, segala dosa, semerah apapun itu, semerah kain krimiji diputihkan, seperti kain kesumba, semua diputihkan juga. Jadi segala dosa, segala kutuk telah dilepaskan dari setiap orang yang percaya dan yang sudah bertobat dan yang ini yang telah meminum darah Yesus dan yang sudah memakan darah Yesus, menyatakan bahwasanya dia adalah satu dengan Tuhan. Begitu. Itulah dulu, Sister.
yang bisa saya sampaikan, sis. Haleluya, praise the Lord. Ya, aku suka tuh. Ibu Rostiana, sorry, Ibu Renjuman. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya yakin ada. Shalom, selamat malam. Ya, silakan, silakan. Iya, saya ingin berbagi sedikit ya. Saya tersentuh amat dengan renungan firman Tuhan yang di Yohanes 6 ini ya. Apalagi di ayat 53-nya ya. Boleh dinaikin nggak? Ya, maaf. Iya. Enggak, warnanya enggak, jangan, ya udah deh, ya nggak apa-apa. Sebab apa? Kacamata saya ini jadi nggak bisa begitu kelihatan gitu ya. Maaf ya. Layar teleponnya 53. Ya udah, ya cukup itu, nggak usah diterangin ya. Ya udah. di Zoom aja, Ini- di Zoom aja, sister. Iya. Layarnya bisa Maaf nih. Ya, dikatakan di sini, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalammu. Maaf, maksud saya tadi di ini ya, kata surga, dari surga, ya, ayat berapa ya tadi ya? 52 ya. Yesus itu dari surga. Maaf ya. Dari mana ya? Yang tuh ya nih ya, maaf, yang ayat 51 ya. Akulah roti, maaf, ya sedikit ya. Maaf ya, tadi saya salah ini. 51, akulah roti yang hidup turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin, puji Tuhan. Saya juga teringat di Kisah Rasul 4 ayat 12 apa ya. Sebab di kolong langit ini tidak ada yang nama memberikan keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Kalau nggak salah ya di Kisah Rasul 4 ya ayat 12 ya. Dan di Roma 5 ayat 1 itu Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa Adam, kita sebenarnya saya nggak setuju kita diwariskan dosa, itu saya nggak setuju ya. Kok dosa warisan ya kan? Kalau saya lebih setuju ini apa? Kan dampak dari perbuatan Adam itu. Kalau saya lebih setuju gitu. Kalau dosa kewarisan ya, saya nggak setuju itu ya. Nah, jadi penekanan di sini kita sekali lagi kita mengucap syukur bahwa yang kita ikuti perjamuan selama ini, bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang turun dari surga. Kalau bukan dari orang surga, mungkin kita perlu tanda tanya ini orang dari mana gitu ya kan. Kayak contohnya kita punya alamat, kita kasih tuju dengan orang karena kita pindah suatu tempat atau daerah, terus orang itu ingin berkunjung kepada kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang mengarahkan ya kan, kadang-kadang kita pakai Google Map aja suka nyasar ya, suka ini, yang itu sering saya alami ya dengan suami kalau keluar kota ya. Tetapi ini dia turun sendiri dari surga, mana itu arti kata pengorbanan Yesus itu memberikan suatu dampak perubahan bukan hanya diri kita tetapi terhadap dunia. Yang saya mau garis besarkan di sini yaitu dosa. Ya, hidup kita diperbaharui, dan saya setiap kali, bukannya saya gimana ya, ketika saya mengingat pengorbanan Yesus, bukan saya menangisi Yesus dipukuli, tetapi saya telah ikut memukuli Yesus sendiri gitu dengan dosa saya. Tapi dia tetap ampuni kita. Nah, kita percaya dari perjamuan ini kita mestinya ada sesuatu perubahan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita menikmati perjamuan akan tubuh dan darah Yesus, kita berkemerdekaan dengan sesuka kita hidup kita. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita ada bagian dari yang dengan perbuatan kita melukai Tuhan kita. Bagaimana caranya?
kita bukan hanya sekedar menikmati, tetapi kita merasakan bahwa Yesus itu dipukul karena dosa kita. Seharusnya kita ini yang harus dipukul. Tapi puji Tuhan, Yesus itu baik, sangat baik. Melalui pengorbanan dia, kita diingatkan kembali bahwa kita ini siapa. Dan saya juga sangat tersentuh dengan firman ini, bahwa dia adalah kehidupan, hidup kekal, yang mengartikan kita di dunia ini tidak hanya sekedar hidup menjalani hari-hari, tetapi kedepannya itu seperti apa. Dia begitu banyak membuka peluang bagi kita untuk kita belajar introspeksi diri, bagaimana kita menjadi serupa, dan bagaimana cara kita memikul salib kehidupan. Ya mungkin itu aja kali ya. Maaf saya terpengaruh ya dengan hati saya tersentuh, benar-benar tersentuh, dan itu menjadi suatu berkat buat saya, firman Tuhan ini. Bahwa kita kembalikan lagi, apalagi kita akan mengikuti Jumat Agung ya. Kita percaya pengorbanan Yesus, kematian Yesus itu tidak sia-sia. Makin hari makin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya sangat bahwa kita yang tetap menanti-nantikan dan tetap berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan kita pun harus memberikan yang terbaik. Tuhan, mungkin kata Tuhan sudah selesai, tetapi misi itu sebenarnya belum selesai. Itu ditugaskan bagi kita, setiap kita dengan amanat agungnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Itu mungkin aja kali ya sharing saya yang dapat saya bagikan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Suryanti ya. Puji Tuhan. Ya, setiap mengingat Eucharist ini, perjamuan ini memang hati kita selalu tersentuh ya. Karena nggak ada lagi sih perbuatan yang maha dahsyat seperti di Bukit Golgota itu. Iya. Dan semua orang harus tahu itu, bahwa tidak ada Allah yang seperti Yesus Kristus ini mau datang dari surga untuk kita semua. Ya, kita puji syukur ya Bu, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia menanggalkan kemuliaannya demi kita, yaitu Yesus yang menjelma menjadi manusia yang berkorban bagi kita. Ya, sebenarnya misi ini belum selesai. Misi ini, tugas ini, mungkin Tuhan Yesus bisa dikatakan sudah selesai, tetapi tidak. Ada amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid. Arti kata ini tugas pelayanan kita, bagaimana kita melihat sekeliling kita, lingkungan kita yang belum mengenal Yesus. Itu banyak sekali Bu, yang menjadi beban saya ya, bukan hanya diri saya. Tetapi saya percaya satu orang bertobat maka sisir rumah tangganya akan diselamatkan. Dan saya percaya dengan kehidupan kita bisa mengubah karakter orang. Mungkin kita tidak bisa merubah, tetapi dengan kehidupan kita menjadi suatu kesaksian, bisa berdampak bagi sekeliling kita. Itu aja kali ya Bu yang bisa saya bagikan ya. Mungkin arti renungan roti bagi kehidupan kita, bukan hanya sekedar berbicara berkat materi, tetapi rohani kita diberkati dengan jiwa, dengan penuh damai sejahtera. Itu aja kali ya Bu ya. Terima kasih Ibu Suryanti. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Saya boleh sedikit Sister menambahi sedikit? Ya. Silakan. Yang disampaikan Ibu Suryanti tadi ya. Kalau diperhatikan di zaman sekarang ini, kalau mengadakan perjamuan kudus hanya untuk mencari berkat dan kesembuhan. Nah, tapi pesan amanat agung yang disampaikan Ibu tadi, itu kan mengarah kepada perubahan ya, perubahan manusia. Artinya memberitakan firman Tuhan kepada diri kita, kepada keluarga kita, sampai ke ujung bumi, kan gitu. Nah, sebenarnya itu intinya. Jadi
makanya ini juga harus perlu di apalah memang ya, di upgrade lagi semua tentang perjamuan kudus ini. Jangan hanya termotivasi kepada kesembuhan dan berkat gitu. Jadi karena saya lihat seperti itu. Dia datang ibadah hanya untuk itu aja supaya sembuh. Gitu. Dia sudah diampuni dosanya, sembuh. Nah, selanjutnya dia enggak seperti yang disampaikan yang disampaikan Ibu Suryanti tadi, amanat agung itu, ya kan? Ya, ya. Nah, itu intinya sebenarnya. Ya. Apalah artinya kesembuhan? Kalau di akhir endingnya juga binasa, kan ini dia. Jadi dosa kita memang selesai, sudah diselesaikan Tuhan. Begitu. Itu sih yang bisa jadi saya ini tadi, Sister, nambah jadinya dilihat di zaman sekarang. Iya. Amanat Iya, agung. terima kasih. Iya, Iya. iya Bu, makasih Bu. Iya. Kita Iya, memang benar. diberkati. Jadi Iya, berkat. kadang-kadang kita lupa Bu ketika kita diberkatin, haleluya, ya kan? Betul. Iya, iya memang itu. Tapi sesungguhnya tentang perjamuan itu kita memperingati itu karena dosa kita, dan kita itu harus, atau walaupun Tuhan berkata berfirman sudah selesai, tetapi tidak, misi ini harus tetap di amanat agungnya. Jadi karena ketika dia naik ke surga, berarti tugas itu kan bukan hanya untuk ke-12 muridnya, tetapi bagi kita orang percaya dengan penyaliban Yesus gitu ya, dan dengan kebangkitannya dia telah mengangkat kita dari kuasa maut ya. Kita percaya ini bukan menjadi sesuatu hal yang beban, tetapi visi ini harus kita lakukan dengan sukacita, karena kita ingin keluarga kita, saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, untuk berdampak bagi mereka juga, bagi keselamatan yang bisa kita rasakan. Itu aja sih mungkin. Iya. Iya, betul. Ya, salam. Saya salam dulu ya Bu Maria ya. Baru Ya, sampai. silakan Pak Ustaz. Ya, salam semua saudara-saudariku sekalian, Bu Esterlin, Bu Suryanti, Pro9, dan Pak Kundoko. Shalom. Ya Pak, luar biasa dirimu Pak Kundoko. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lupa nomor saya mau undang siapa ya, karena di sini hanya grup aja saya share tadi, nggak person. Jadi ya karena saya memang nggak ingat nomor WA-nya. Jadi ya yang pasti tadi seperti Bu Suryan yang mengatakan tadi ya, sampai tone-nya itu saya agak bergetar juga, telinga saya bergetar, maksudnya begini kan, tentang amanat agung ya. Amanat agung itu kan banyak itu, entah berapa lah itu dari kitab itu, nanti bolehlah kita cari tahu. Yang pastinya amanat agung pertama yang saya tahu adalah jadikan seluruh bangsa murid, siapapun itu bangsa ya, bukan orang Batak, bukan orang Jawa, bukan orang Amerika, seluruh bangsa. Nah, amanat agung yang kedua adalah berdiakonia dan bermarturia. Doakan saja esok Bu Maria dan saudara semua, dapur umum kita buka untuk memberi orang makan. Di sini pun kita tidak mencari donasi, sebab kita telah diberkati dan akan memberkati. Kebanyakan orang memberkati agar diberkati. Terbalik ya, kita uji terbalik. Ya, jadi agar tergenapi apa yang Tuhan sampaikan itu, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, Bu Esterlin, Bu Suryani, Bu Pro9, dan kalau Pak Kundoko saya sudah tahu dan sering saya chat dan tertawa dengan Pak Kundoko. Nanti ditinggalkan nomor phone-nya ya, nomor WA-nya ya. Artinya kita kan di sini live Bu Maria, kalau nggak salah Senin Kamis Bu Maria ya. Senin itu untuk sharing, ya. Kamis itu untuk perjamuan kudus. Karena memang saya nggak tahu nomor-nomornya. Kalau saya share di grup, kadang kalau grup ini kan karena terlalu banyak grup kita, kadang kita abaikan.
Padahal sebetulnya banyak juga yang di grup itu banyak ininya utility-nya untuk kita ikuti. Tapi oleh karena kepadatan kegiatan kita, jadi kita nggak bisa memilahkan. Itu aja dulu untuk sementara. Luar biasa berkat doa saudaraku semua, saya sehat sampai di rumah singgah ini. Demikian, salam kasih setia. Ya, terima kasih Pak Binsar. Lalu ada lagi yang lain? Silahkan kalau masih ada yang mau men-share kesaksian atau diambil dari Yohanes 6 ini, ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan memulai dengan perjamuan kudus, ya, sebagaimana Yohanes 6 ini. Karena di sini berarti Tuhan Yesus melihat hati kita, sebab dibandingkan dengan mana yang dimakan pada waktu nenek moyang itu, maksudnya waktu di perjanjian lama itu, ya, itu secara fisikalnya, ya, karena manusia pada waktu itu sudah kehilangan kemuliaan Allah sebab sudah jatuh ke dalam dosa. Dan perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang Yesus yang pre-incarnate, di situ dia masih dinubuatkan tentang dia yang akan datang. Tetapi sekarang dia sudah datang. Dia itulah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan inilah di Yohanes 6 ini dia katakan, aku datang dari surga. Dan dia mengikrarkan, akulah roti hidup itu yang dinubuatkan tuh di perjanjian lama. Ya, sekarang aku memberikan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Bapa satu kali untuk selamanya. Dan tubuh inilah yang membuat kita menjadi satu tubuh Kristus Yesus. Di buku Kolose 1 dikatakan kita adalah jemaatnya. Itu sebabnya di Laskar Kristus ini kita tidak membicarakan denominasi-denominasian. Itu sudah dilebur. Sudah ditelan semuanya sama Yesus waktu di kayu salib. Jadi jangan ada lagi yang membawa perpecahan. Karena kalau kita membaca 1 Korintus 3, di situ sudah ada dan diperingatkan lagi oleh Rasul Paulus. Memangnya kalian dibaptis di dalam nama Paulus? Kan tidak. Sebab di 1 Korintus 3 itu juga dikatakan ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Paulus, pengikut Kefas, Petrus, pengikut Barnabas, pengikut Yesus. Sedangkan di 1 Korintus 3 ayat 11-nya, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa tidak ada dasar lain yang sudah ditentukan Allah, yaitu Kristus Yesus. Dan juga di Ibrani 11 ayat 1, iman itulah, Yesus Kristus itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita akan bertemu nanti itu di kerajaan Allah
mengadakan suatu perjamuan yang betul-betul nyata dari yang sekarang kita lakukan di atas muka bumi ini. Yaitu perjamuan anak domba Allah. Dan kita adalah mempelai wanita yang diperindah oleh Roh Kudus setiap saat. Supaya tidak bercacat celah, katanya. Dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang menguduskan kita dan yang menjadi connection kita, connector kita kepada Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang yang akan mengingatkan kepada Bapa bahwa kalau kita jatuh, Yesus akan bilang, Ibu Suryanti, ada darahku, Bapak. Selamat. Roh Kudus berbicara di dalam hati Ibu Suryanti. Jangan takut. Engkau milik Allah Bapa. Haleluya to the King of Glory, ya. Kita semua begitu. Jadi yang diingat itu bukan dosanya. Tetapi siapa? Darah anak domba Allah itu. Satu kali dimeteraikan di dalam loh hati kita. Ya. Dan juga di sini kita berbicara manusia baru. Tadi Ibu Rim Jumat juga singgung. Bukan lagi jasmania, tetapi roh kita sudah diganti. Diangkat yang lama. Mati bersama-sama dengan Yesus di kayu salib. Kita semua dikubur. Tetapi yang bangkit ini ciptaan baru. Persis seperti yang dia katakan kepada Nikodemus. Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab jika tidak, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Berarti kamu buta akan dosamu. Tetapi dilahirkan kembali oleh tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecah. Kita percaya, kita terima, kita makan di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Kita minum darahnya yang sudah dicurahkan itu. Darah itu artinya hidup. Roh kudusnya yang baru itu. Dan kita menjadi bait rohnya, tabernakelnya, tempelnya, rumah kerajaan Allah. Dan marilah kita sekarang mengingat kasih karunia Allah Bapa itu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Lepaskan keagamaan kita. Karena agama bukan dari Yesus. Tetapi buatan manusia. Dari mana tuh? Dari 10 hukum Taurat itu dijabar-jabarkan. Sampai bisa 600 hukum. 10 aja tidak bisa. Apalagi 600. Itulah tandanya. Bahwa Allah tetap mengasihi kita biar bagaimanapun juga dosa kita. Merah seperti kirmizi dibuatnya menjadi putih seperti salju. Haleluya. Darahnya, hidupnya sekarang kita hidup. Jadi kita dipersekutukan kembali, didamaikan kembali. Dan siapa yang belum mengerti bahwa perjamuan kudus ini dapat dilakukan setiap hari, baca itu 1 Korintus 11.
Jangan ragu lagi. Karena intinya adalah mengingat kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita. Ini bukan perbuatan kita. Tetapi semata-mata karena apa? Hadiah dari surga. Si Yesus itu. Sehingga kita bisa bermesraan setiap saat. Berintimasi dengan Roh Kudus. Dengan Allah Bapa. Dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Dia menjadi abang kita yang tertua di dalam rumah tangga kerajaan Allah Bapa. Kita menjadi saudara-saudara laki dan saudara-saudara wanitanya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Jadi kalau kita sudah dipersekutukan, sudah menjadi kekasih-kekasihnya, tetaplah setia. Sekalipun kita tersandung, jangan takut. Allah Bapa tidak dapat menghukum Roh Kudus-Nya. Melainkan apa? Dia akan ulurkan tangannya, mengangkat kita lagi. Mari kita berjalan lagi. Dan bertumbuh di dalam setiap kasih karunia firman-Nya. Kita tidak hanya hidup dari roti fisikal, tetapi dari setiap firman Allah. Roh Kudus dan kebenaran. Dan berpegang teguhlah kepada iman yang mengalahkan dunia. Iman itu adalah Kristus sendiri. Ibrani 12 ayat 2. Oh, maaf. Berarti sinyal Sister Maria sedang terganggu. Kita sambil menunggu beliau masuk lagi. Ya. Okay. Sudah masuk kita semua? Ya. Jadi karena iman itulah yang menyenangkan hati Bapa. Dan karena iman itulah kita dipersekutukan kembali dengan Allah Bapa. Dan iman itu digerakkan katanya oleh kasih. Yaitu Bapa sendiri. Kuasa Allah Bapa. Maka oleh karena kasih itulah kita sekarang dapat saling mengasihi dan mengampuni. Dan iman itu menimbulkan pengharapan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, yes. Karena kita sedang menanti nih untuk perjamuan anak domba Allah. Haleluya. Dan marilah kita mengucap syukur senantiasa bahwa kemenangan kita setiap hari kita celebrate. Betul tadi yang apa kata Ibu Suryanti bilang, ya. Itu karya keselamatannya yang sudah selesai. Itu sebabnya Yesus sekarang bisa duduk. Pendeta-pendeta yang di perjanjian lama tidak bisa duduk. Karena setiap ada dosa, dia harus menyelenggarakan penyembelihan. Baik itu tekukur yang paling kecil maupun domba. Tetapi ada keluar.
Yang masih berlangsung sekarang ini, yaitu pekerjaan karya keselamatan Allah itu untuk membawa jiwa-jiwa. Itu yang Yesus katakan. Sama seperti Bapa mengutus aku, ini ada di Yohanes 20. Sekarang aku juga mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia mengembusi mereka, murid-murid Yesus pada waktu itu, kecuali Judas Iskariot, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, disinilah contohnya, ya. Kita sudah diberikan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk panggilannya itu. Membawa jiwa-jiwa. Dan mengampuni sesama. Sekarang kita bisa mengampuni sesama sebab kita sudah diampuni dan sudah ada Roh Kudus. Disinilah manusia baru itu terjadi. Ya. Jadi bersukacitalah. Setiap hari perjamuan kudus adalah perjamuan celebration iman yang sudah mengalahkan dunia. Amin di dalam Kristus Yesus. Sekarang mari kita lakukan perjamuan kudus. Dan kita angkat roti perjamuan ini. Dan saya mengutip dari Matius 26. Mulai dari ayatnya yang ke-26. Ya. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Dan ketika kita sedang makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Mari sekarang kita ucapkan berkat. Berterima kasih kepada Allah Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal itu sebagai korban sembelihan untuk semua dosa-dosa kita. Sehingga kita berkemenangan atas apa? Kematian, dosa, kubur, kerajaan gelap, dan kuasa-kuasa kegelapan. Sudah dikalahkan di dalam Kristus Yesus. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini dan pagi hari di sini, Bapak. Untuk merayakan kemenangan kami di dalam anak-Mu yang tunggal, menjadi domba sembelihan yang tunggal dan yang kekal, Yesus Kristus, yang sudah memecah-mecahkan tubuhnya untuk kami, Bapak. Bukan hanya untuk kesembuhan kami, Bapak, tetapi juga untuk hidup bersama-sama dengan Engkau dan memanggul salib setiap hari, memberitakan berita damai sejahtera, Injil keselamatan kepada seluruh dunia, juga termasuk dengan keluarga-keluarga kami, Bapak, dan juga kepada tetangga-tetangga kami. Kami mau makan tubuh Yesus Kristus bukan lagi sebagai simbol, tetapi sebagai suatu pernyataan kasih Allah Bapa yang mau menjadikan tubuh-Mu ini tubuh yang baru, yang diberkati, dan yang berkenan kepadamu, Bapa. Dan yang Engkau sudah kuduskan, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kami. Dan kami percaya, Bapa,
Roh Kudus-Mu sudah kami terima di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Ya, tubuh yang baru ini adalah tubuh kemuliaan-Mu. Tubuh yang menjadi jemaat dan gereja Yesus Kristus. Yesus sebagai precious cornerstone. Gereja Allah. Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau makan roti ini, tubuh ini, yang menjadikan tubuh kami satu lagi dengan Yesus Kristus. Dan boleh berkenan membawa berita Injil untuk kami beritakan dengan pimpinan-Mu. Di dalam iman darah Yesus Kristus kami makan ini sebagai perjanjian baru, Bapak. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, dan kami menantikan perjamuan kudus yang maha dahsyat di dalam Yerusalem baru yang kami nanti-nantikan dengan pengharapan yang teguh di dalam Roh-Mu yang kudus. Haleluya to the King of Glory. Mari kita makan di dalam iman Kristus Yesus bahwa kita adalah gerejanya dan tubuhnya dan persekutuan orang-orang kudusnya sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sinyalnya. Sebagai pernyataan iman kita di dalam Kristus Yesus. Yang diambil dari Matius 26, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-28. Sesudah kita makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil cawan perjanjian baru dan mengucap syukur. Dan di dalam darah perjanjiannya yang baru ini, mari kita ucapkan berkat. Sebagaimana Yesus sudah memberkati kita. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau lagi yang sudah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menggantikan kami di kayu salib. Karena kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, melainkan hanya kasih karunia-Mu yang maha dahsyat dan yang tidak pernah berubah dan berkuasa untuk menyelamatkan kami dan mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami percaya ya Bapa, bahwa di dalam darah Kristus Yesus, darah perjanjian baru ini, kami terima dengan iman di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Engkau sudah melahirkan Sister, sinyalnya sister. Wah, sinyal di tempatnya Sister Maria terganggu kayaknya. Kurang baik. Sambil kita menunggu. Amin. Bungkus mereka juga Bapak, di dalam Roh-Mu yang kudus, di dalam darah-Mu yang kudus.
supaya dia juga boleh menjadi hamba-hamba kekasih-Mu. Juga semua aparat pemerintah di Indonesia, Bapak, supaya mereka juga takut akan Engkau. Dan kami percaya doa kami ini Yesus Kristus, bukan di dalam nama lain. Bapak, kami juga berdoa bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang akan berlangsung di Indonesia untuk 2024. Persiapkanlah semua rencana ini, Bapak, supaya tetap berjalan dengan damai dan sejahtera-Mu, Bapak. Dan kami bungkus semua aparat pemerintahan di dalam nama Yesus. Dan juga rakyatnya, Bapak. Dan juga tanahnya, Bapak, yang sudah Engkau berikan semua kekayaan karena pekerjaan Engkau, supaya nama-Mu dimuliakan, Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Israel, Bapak. Daripada bangsa Israel lah keluar keselamatan yang Engkau janjikan itu kepada Abraham, Ishak, dan Jacob Israel. Karena Tuhan Allah Abraham, Ishak, Jacob Israel adalah Tuhan Allah kami, yang kami percaya di dalam nama Yeshua HaMashiach, Jesus, the Christ, the risen Savior, Juru Selamat kami. Bapak, biarlah Bapak Netanyahu dan semua bangsa Israel mengenal Mesiasnya yang sudah datang pada Advent yang pertama. Biar mereka juga percaya bahwa Mesias yang sama ini, dia juga yang akan datang kedua kalinya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Biar negara-negara Arab di sekeliling mereka boleh melihat kesaksian, pekerjaan salib Yesus Kristus membungkus bangsa Israel, bangsa kekasih dan pilihan, dan Tuhan Allah kami dari bangsa Israel. Terima kasih juga Bapak untuk bangsa Amerika, Bapak Presiden Biden dan Kamala Harris wakilnya, dan semua aparat Kongres, Bapak, supaya mereka tidak melalaikan kehendak-Mu, Bapak. Bukan menjadi negara yang besar kalau tidak ada Yesusnya di tengah-tengah kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Biar melalui bangsa Amerika ini, semua bangsa juga boleh melihat Yesus Kristus yang diberitakan oleh hamba-Mu Billy Graham, dan semua keluarga Billy Graham, dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau utus dari Amerika ini untuk ke seluruh dunia, Bapak. Pimpinlah, supaya melalui kasih karunia-Mu, Bapak, semua bangsa-bangsa diberkati, dan semua bangsa-bangsa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Dan kami mau minum cawan perjanjian baru ini, Bapak, karena Engkaulah sumber hidup kami sekarang dan selamanya. Engkau berkati juga semua permohonan, doa, dan petition kami, Bapak, di dalam hati kami. Bungkuslah di dalam darah-Mu yang kudus dan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan kami mau melihat iman kami ini. Dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus sekarang dan selamanya kami imani di dalam darah perjanjian baru Yesus Kristus ini. Jadilah, manifestasilah di dalam pertumbuhan iman kami yang semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Haleluya to the King of Glory. Mari kita minum darah perjanjian baru ini di dalam iman Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus di dalam kita dan kita di dalam Dia sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Silahkan menyanyikan satu pujian.
Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sister. Kayaknya sister ini mengalami gangguan deh sinyalnya. Oke, sambil menunggu sister Maria naik kembali ke atas, kita angkat pujian lagi. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Iya. Terima kasih ya teman-teman sekalian di dalam Kristus Yesus untuk mengambil bagian pada malam hari ini di dalam kebaktian Laskar Kristus. Kalau masih ada lagi yang ingin bersaksi, sharing, silahkan ya.
mungkin kita ingin mendengar dari Bapak Bundoko ya, kalau masih ada nih sama-sama kita. Beliau sudah keluar. Oh, sudah keluar ya? Ya, masih ada Ibu Sister Bevi. Kalau mau ada sharing, kesaksian. Belum ya. Nanti lain kali ikut kita lagi ya, datang lagi ya, kalau ada waktu ya. Senin, Kamis di sini, di Laskar Kristus. Ada lagi yang lain? Bagaimana Sister Cory untuk persiapan Paskah? Masih ada lagi?